Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muhammad Akram Mursalin, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dan dasar-dasar komunikasi kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafazi dan Zubair, dan dua rekan saya, Rahmat Fajrin Nusi dan Lia Nurpita Sari. Nah, baik, saya langsung mulai di materi saya, yaitu yang pertama adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang, mengenal satu sama lain dan memandang bahwa mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat dan mengambil tindakan secara bersama. Yang kedua, ada karakteristik komunikasi kelompok. Jadi di karakteristik komunikasi kelompok ini terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, ada norma, atau norma itu dijelaskan sebagai standar-standar yang dapat diterima atas perilaku yang dianut bersama oleh anggota kelompok. Lalu ada norma sosial, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu norma deskripsi dan norma perintah. Norma deskriptif menunjukkan apa yang pada umumnya dilakukan dalam sebuah konteks, sedangkan norma perintah menentukan apa yang disetujui oleh masyarakat. Kedua jenis norma tersebut memiliki dampak pada tingkah laku manusia, namun norma perintah agaknya memiliki dampak yang lebih besar. Terus ada peran atau role. Itu adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran dapat diartikan sebagai serangkaian pola perilaku yang terkait erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahmat Fajrin Nusi. Oke, yang berikut ada tujuan komunikasi kelompok. Terdapat 2 kategori tujuan komunikasi kelompok, yaitu untuk tujuan personal dan tujuan yang berhubungan dengan tugas Muhammad 2015 dan Bungin 2008. Tujuan personal yang pertama ada hubungan sosial. Kita sering terlibat dalam kelompok kecil supaya dapat bergaul dengan orang lain. Contohnya, berkumpul dan berbincang-bincang saat minum kopi di kafe. Tujuan mengikuti kegiatan tersebut adalah untuk memperkuat hubungan interpersonal dan menaikkan kesejahteraan kita. Yang kedua ada penyaluran. Komunikasi kelompok kecil memberikan kemungkinan untuk menyalurkan perasaan kita, termasuk perasaan kecewa, khawatir, atau cemas, keluhan, maupun harapan dan keinginan kita. Jika ada orang lain yang sudah mengetahui perasaan kita, kita sering merasa lega atau terbebas dari yang namanya ketegangan. Kelompok kecil untuk penyaluran ini cenderung mengarahkan komunikasi pada masalah. Yang ketiga ada terapi. Ini biasanya dipakai oleh sekelompok profesional atau terlatih yang membantu atau membimbing orang-orang untuk menghilangkan sikap-sikap atau perilakunya yang dianggap negatif. Misalnya kelompok yang dapat menerapi orang-orang yang kecanduan alkohol, obat-obat terlarang, atau perokok berat, atau masalah lainnya. Yang berikut ada pendidikan. Sebuah kelompok secara formal maupun informasi bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan di antara anggotanya. Alasan umum orang-orang mengikuti kelompok kecil ini adalah belajar dari orang lain, karena ide dari 2 kepala. Biasanya dalam mencapai tujuan ini, yaitu
jumlah informasi baru yang dikontribusikan, jumlah partisipan dalam kelompok, serta frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok. Yang berikut lagi ada tujuan yang bertujuan dengan tugas pekerjaan. Yang pertama ada pembuat keputusan. Orang-orang berkumpul dalam sebuah kelompok dimanfaatkan untuk mengambil keputusan tertentu. Misalnya memutuskan kemana akan berlibur, di mana mengadakan pesta, atau jenis laptop yang digunakan mahasiswa. Mendiskusikan alternatif dengan orang lain mendorong seorang memilih alternatif yang terbaik. Bila orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka lebih suka menerima hasil kerjanya dan membantu dalam melakukannya. Yang kedua ada pemecah masalah. Kelompok kecil adalah cara yang terbaik dalam memecahkan suatu permasalahan. Orang membentuk kelompok pemecah masalah dalam berbagai macam konteks, misalnya di tempat kerja, di pemerintahan, di sekolah, atau di rumah. Yang berikut ada pembahasan tentang jejaring komunikasi kelompok. Yang pertama ada roda. Pemimpin menjadi fokus perhatian atau tokoh sentral sebagai sumber informasi sekaligus target komunikasi. Pemimpin tersebut dapat berhubungan dengan semua anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Yang kedua ada rantai. Anggota A dapat berkomunikasi dengan anggota B, anggota B dengan anggota C dengan anggota D, begitu seterusnya. Dan yang ketiga ada Y. 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya seperti pada pola rantai. Tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya saja. Yang keempat ada lingkaran. Setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang di samping kiri dan kanannya. Di sini tidak ada pemimpin. Di dalam lingkaran itu tidak ada pemimpin. Yang kelima ada bintang, semua saluran. Setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota kelompok lainnya. Yang terakhir disebut com-con. Semua saluran komunikasi terbuka dan informasi mengalir di antara anggota kelompok tanpa harus melalui tokoh sentral. Oke, materi berikut akan dijelaskan oleh Lia Nurpitasari. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan komunikasi kelompok. Menurut Myers pada tahun 1967, Myers mengidentifikasi bahwa komunikasi kelompok mempunyai kelemahan dan juga keunggulan. Yang pertama yaitu keunggulan komunikasi kelompok. 1. Lebih besar pengetahuan dan informasi yang diperoleh. Kelompok relatif lebih banyak memperoleh informasi dibandingkan individu per individu. Yang kedua, jumlah pendekatan lebih banyak terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga, peran serta anggota dalam penyelesaian masalah lebih menghasilkan lebih banyak alternatif dibandingkan individu per individu. Yang terakhir yaitu pemahaman yang lebih baik terhadap keputusan kelompok. Sedangkan kelemahan dari komunikasi kelompok yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kemungkinan terjadi tekanan sosial di dalam kelompok antara individu satu dan juga individu yang lainnya. Yang kedua yaitu adanya dominasi antara anggota tertentu, misalnya dari segi sosial, ekonomi, bahkan budaya. Yang terakhir yaitu terjadinya konflik dalam kelompok untuk memenangkan suatu argumentasi. Misalnya, satu individu sedang berargumen dan ia sangat ingin memenangkan argumentasi tersebut. Nah, disitulah akan muncul terjadinya sebuah konflik dalam kelompok antara individu satu dan juga individu yang lain. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.